Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama episode spesial banget. Ini ada dua orang yang akan memperawani. Yeay, episode perdananya Fatia Bia, ada kita berdua. Penasaran gak judul gue apa? Penasaran banget, Oke. please judulnya apa? Jadi podcast gue itu namanya PSBB, Podcast Santai Bareng Bia. Keren banget namanya. Terima kasih loh. Kreatif. Mana tim kreatifnya? Iya, siapa dulu tim kreatif gue Tolong hebat. dong bikinin juga buat kita. Udah ada namanya. Cerdas kembar ya. Iya benar. Oke. Jadi ini episode pertama yang super spesial. Gue kalau deg-degan maaf ya kalau gue agak grogi. Gue nggak biasa ngomong di depan depan penonton tuh nggak biasa. Weh, penontonnya banyak banget. Wow, ada 200.000, 100 orang. Oke, jadi ini gue boleh buka nggak ya? Kita Boleh, buka boleh, ya? boleh. Oke, kita buka. Nah ini gue akan memperkenalkan. Sebenarnya pasti udah pada tahu sih siapa orang-orang di depan gue ini. Tapi silakan mungkin memperkenalkan sendiri lebih baik ya. Dimulai dari mungkin yang lebih kakak siapa sih? Lo dari Aku. lo berdua. Oke, silahkan. Kenalin, aku Kakaknya. Valerie Krasnadewi, panggil Val aja, atau kalau teman lama ya panggil Vali juga boleh ya kan. Dan aku Veronica Karasnasari, boleh dipanggil Vero. Kita berdua adalah content creator dan juga host, dan kita Ex model. model, dan mungkin semua subscribernya Bia boleh juga ya follow kita dan subscribe sama kita. Kita tuker ya, barter gitu ya, baik. BTW ini Mbak Insert, tadi kita sempat live terus ngomongnya ini Mbak Insert. Ada Mbak Insert ini punya nama loh. Iya, tolong ya Veronica, kalau yang host insert soalnya ada banyak ya. Dan Betul. gue termasuk host baru, nggak apa-apa lah ya, belum dikenal-kenal banget. Masih junior ya. Coba Oke. lo ingetnya siapa aja kalau host insert? Jujur gue jarang banget nonton Insert. Bohong banget. Sumpah. Itu kan dari kita zaman dahulu. Gue sudah mengurangi. Gue sudah mengurangi nonton Insert. Penonton gimana, ada yang inget gak host insert siapa aja? Jujur siapa sih? Coba ingetin. Ada banget ya Allah, dari zamannya Indra Herlambang, Oh, terus ada iya. Irfan Hakim, Oh, iya, gue ingat, Omes dulu tuh. Mes, betul. Apa lah senior ya? Oh iya dong, harus hafal. Oke, Baiklah. jadi ini kan karena baru episode pertama, jadi santai aja ya kalau gue grogi deg-degan, maafin gue ya. Kan namanya emang podcast santai. Oh ya betul juga sih. Jadi di sini gue tuh sudah menyiapkan lengkap banget. Gue udah punya PPT tentang kalian berdua. Cie lebay. Penelitian. Wow. Oke, jadi di PSBB episode pertama, gue akan ada beberapa segmen. Jadi ada pintu, pilih ini atau itu. Asik. Jadi selagi lo milih, ntar gue juga sambil ngorek-ngorek juga. Terus juga ada ngomongin apa ya? Ini tipe-tipe host-host yang udah belajar materi dari sebelumnya gitu. Gak kayak kita. Kalau ngetek tuh hari H. Ya kan? Kalau misalnya dulu tuh zaman kuliah itu tipe-tipe yang disuruh Kebut bikin semalam. rangkuman, fotokopi diperkecil. Pas mau ngeliat Buat contekan ya. bingung juga ngeliat contekannya gitu karena nggak dipelajarin ya. Contekannya juga belum dipelajari. Oke, nah pertanyaan pertama nih. Kalian berdua tuh beneran selalu ngelakuin apapun berdua gak sih? Pernah gak terpisah karena kerjaan atau melakukan hal yang berbeda? Gimana rasanya kalau pernah? Misalnya berbeda, pisah gitu. Pernah ya, dan ini nih salah satu kerjaan kita yang permanen dan terpisah adalah insert. Jadi ini pertama kalinya kita ngambil job yang kepisah, yang permanen, yaitu Vero jadi host insert, aku enggak. Kalau dulu kita biasanya kayak nge-host bareng, jadi bintang tamu bareng, Main film bareng juga bahkan. host traveling bareng, semuanya bareng ya. Ya kan, kalau pacaran juga bareng, jadi saya ngintil biasanya. Alhamdulillah udah ada obat nyamuk tahun Betul. ini. Oke, nanti sampai situ nanti gue bakal ngorek-ngorek ya. Terus yang menariknya tuh kita pernah kepisah cukup lama. Betul. Itu tuh pas si Val ini pernah ikutan semacam pageant gitu. Terus dia dikirim ke Kambodia. Kamboja. Kambodia 2 minggu. Kamboja atau Kambodia sih ngomongnya? Tahu lah, Kamboja aja udah. Kayaknya bahasa Indonesia Kamboja deh. Bahasa tapi Indonesianya bahasa Kamboja. Inggris Kambodia. Pakai bahasa Inggris. Kan lo waktu itu presentnya gitu soalnya, jadi gue ingetnya itu. Oh, Gitu loh Bun. Terus nah, sih dia tuh cerita pergi kayak- 2 minggu. Oke. Kan itu adalah terlama kayaknya kita kepisah ya. Sebelumnya Anda juga go girl, saya juga ditinggal 2 minggu. Ya tapi kan gue kayak di Jakarta aja gak kemana-mana. Tapi kan terpisah. Saya di Bandung waktu itu. Jadi itu yang pertama, go girl dulu 2 minggu. Terus baru aku ke Kamboja 2 minggu. Jadi kayak kita paling lama 2 minggu sih. Yes. Terus pas lu ke Pisahnya. Perth juga 2 minggu. Jadi kita baru 2 minggu LDR-nya paling lama ya guys. Jadi mungkin harus dicoba sebulan kali ya. Iya mungkin ya. Pernah berantem gak sih kalian berdua? Sering. Sering berantem. Sering berantem. Hal sepele apa yang pernah kalian berantemin? Baju biasanya. Ya ampun. Baju. Jadi kalian tuh satu kloset bareng? Maksudnya satu lemari tuh? Satu kloset bareng.
Tapi kan biasanya Kloset kita kalau kamar misalnya mandi. mau konten nih kayak gini nih, baru gue berjiwa stylist. Jadi stylistnya tuh Valeria ya teman-teman ya. Tapi tadi siapa yang nge-styling? Nah tapi tadi dia bangun duluan kan, Valeria masih tidur nyenyak kan, belum mikir apa yang harus dilakukan hari ini gitu. Dia kadang-kadang juga gini, dia tuh bikin jadwal suka nggak ngeflorin, gitu loh. Jamin sekian mau dikasih tahu nanti ada apaan, sangat buruk. Gitu kan? Gue pikir kan kayak ini anak pengangguran terus gue tinggal gitu kan telepati gitu kan. Dia kira telepati, dia udah nyampein semua ke gue, padahal belum gitu. Kirain Hari gue bisa ini baca ada pikiran. konten sama Fatia Bia gitu kan dalam telepati gue gitu. Gue pikir gue udah florin dari seminggu yang lalu, padahal baru tadi. Baru gitu. tadi. Tadi pagi saat gue bangun, Baru tahu. jangan lupa bawa A, B, C, D, E, F, G. Gue kayak wow. Gue udah kayak macam krukol. Krukol gue dikira asisten kan. Emang saya biasanya stylist sih, saya yang bawain ini. Jadi tadi gue bahkan belum sempet mikir pakai baju apa. Nah cuman untungnya tadi dia udah melek dari subuh, jadi dia udah nentuin ini pakai baju ini. Terus nanti dia jangan lupa bawain anting, sepatu, lipstick, bla bla gitu. Oh oke. Nah itu kita kompak aja, gue kalau udah sesuai, oh oke. Nah cuman kita yang suka berantem tuh kadang-kadang kayak kemarin aja pas ulang tahun kan gue udah nentuin kan. Nanti gue pengen pakai baju apa gitu kan. Gue udah pesenin buat dia. Terus hari H dia nggak mau. Dan beralasan dia lagi ulang tahun dia boleh melawan gue. Biasanya dia nurut-nurut aja. Kayak udah lu pakai baju ini, kayak no, it's my birthday. I wanna wear this dress. Gue bilang this dress looks sucks on you. Gue bilang kan. Dia kayak enggak, bagus, enggak, jelek. Karena Vali tuh sukanya baju yang formal-formal yang kayak kalau dipakai tuh pengen gue ganti segera gitu. Sedangkan gue kalau bisa pakai loungewear pijamas yang kayak nyaman. Iya kan demi konten bun. Betul, Demi biar konten bagus bun. kan, terlihat profesional. Iyalah yang penting pas foto ulang tahun mau gak enak kayak mau sempit kayak mau pengen cepet-cepet dibuka yang penting bagus. Nanti habis itu pas mau dibuka nggak apa-apa. Ini harus ada fotonya dulu itu gue. Kalau dia tuh nggak pengen yang nyantai dari awal kayak baju yang nyantai itu nggak bagus. Makanya gue tadi langsung pilih ini gitu kayak Betul, ini at least betul. nyantai-nyantai gitu kan kayak langsung gue taruh ini di tempat tidur jadi dia kayak ini pokoknya nggak mau tahu. Gak ada pilihan dan kayak emang kebetulan belum dipakai, bagus juga bajunya jadi ya udahlah. Tapi kalian berdua tuh yang bener-bener suka pakai baju yang seragam samaan gitu atau yang kayak ya udah be yourself gitu beda-beda gitu. Sebenarnya Kan ini kan jiwanya- sebenarnya sama sebenarnya jatuhnya. Sebenarnya gampang banget buat pakai baju beda. Nah yang bikin susah tuh kalau ya itu kita pengen kontennya beda kan karena kan salah satu unique selling point kita juga kekembaran kita. Jadi how we present ourselves look alike tapi with each other personalities juga. Baik. Gitu Yang sih. lebih tomboy siapa? Dia. Dia tapi sekarang kalau ini lu sosok pengen pakai dress gue gitu loh. Padahal Karena kan mungkin pakai dress sudah gue. punya calon. Ya, Makanya benar. jadi berubah jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih? Bener, itu kalau dia mau pacaran dia jadi pengen pakai dress. Habis pacaran dia mau ngonten nih kayak itu kan dress yang gue pakai. Tapi kan gue mau pacaran dulu mau pakai dress ini buat pacaran kayak. BTW congrats lo buat udah lamaran lo. Thank you. Mana cincinnya kok dipakai? Mana cincinnya? Karena kegedean, hey anda yang bener dong jadi kembaran. Bukan yang ukur jadi gue dulu. Ceritain dong pas lo dilamar gimana? Bener ya. Pas lo ulang tahun kan? Makanya ini cincin lo kenapa bisa ngepas cincin gue enggak? Itu cincin siapa? Ini Nggak, dia cincin beli gue. sendiri. Oh, ini beli sendiri. Gue kira dari pacar lo hebat banget, pacar lo baru pertama kali udah dapet ngasih cincin. Oh, emang udah mau. Oh. Akhirnya tapi ganti jadi kasih kalung. Oke, oh, pamer kan. Ceritain. Yang baru jadian 1 bulan, aduh capek. Biarin aja sih. Coba ceritain pas ngelamar. Diabetes gue. Pas ngelamar ini awalnya izin dulu tuh si cowoknya sama gue di Bali. Jadi nggak dilangkahin ya gue. Karena kan mau ngelangkahin ya. Jadi dia bilang dulu akhirnya kayak. Jadi nge-propose lo dulu gitu ya. Iya sebagai kakak ipar. Iya kakak ipar bener kan gue kakak lo. Bener. Dia bilang kayak iya gue tuh udah merasa nih hawa-hawa. Kan itu di Bali lama nih sebulan. Tapi gue kayak nggak pernah deep talk gitu sama dia karena kan kayak selalu sama dia gitu. Terus gue juga dapet gebetan baru waktu itu. Jadi kita kayak masing-masing aja. Sampai di hari-hari udah menjelang terakhir dia udah pulang duluan nih gara-gara insert investigasi kan. Jadinya gue ada momen tuh gue udah kayak ngeliat dia di kolam renang itu udah mau pulang kan kita kayak 2 hari lagi. Gue kayak apa gue nyemplung aja ya biar bisa ngobrol sama dia. Perlukah, haruskah, worth it kah? Iya. Tapi gue kayak Gitu aja hitungan dia. sudah merasa ada hawa-hawa kayak ada yang perlu kita bicarakan gitu nih. Mantap. Jadi ya udah akhirnya gue nyemplung terus kayak bener aja itu kan masih ada satu teman gue lagi juga kan si BK. Akhirnya dia buka topik gitu kayak apa namanya? Oh gue nanyain soalnya lo dari tadi kemana aja? Gini gue tuh dari kemarin tuh gue inspeksi mulu dia mencari celah. Oke. Gitu kan. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Siapa tahu ada cewek-cewek yang disembunyikan, cewek-cewek yang ditemuin, gitu kan. Buat gue Gue lo sebagai orang yang baik ya, maksudnya kakak yang baik kan, pengen ngejagain
Dia tuh kayak bilang gue, Kan. kemana nih? Nggak keluar kamar nih. Jadi kan kita kayak nyewa satu villa, 2 bedroom gitu. Oke. Jadi si yang pacar kita tuh di satu kamar, kita tuh kayak di satu kamar yang lain. Nah jadi kan pas gue pulang, dia tuh kerjanya inspeksi. Jadi ini cowok kok nggak keluar ya dari kamar ya? Apakah dia Jangan ada menyembunyikan? orang lain di kamar itu gitu. Kayak ditungguin di depan. Atau Terus enggak gue udah muncul. Tuk 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 atau kan gue buka. Gitu lah gue muncul. knowing abis. Tidak ditemukan barang bukti apapun guys. Jadi ya udah. Terus dia baru bilang iya dari kemarin sebenarnya gue ini Val kayak gue bikin cincin. Gue kayak pengen propose nanti pas kalian ulang tahun. Gue langsung kayak gue langsung kayak aduh ntar ini langsung meledak suaranya. Gue kayak langsung nyebur gitu kan. Kalau berenang tadi gue tuh gak mau basah. Terus akhirnya aku kecebur gitu kan. Terguling Tuh ke excited air ya. tuh excited. Gue kayak serius loh bla bla. Iya tapi jangan bilang-bilang ya kan gue tahu katanya kalian itu kan nggak mungkin nyembunyiin rahasia dari satu sama lain kan. Kita selalu bilang ke cowok kita kayak bodoh banget ya misalnya kalau mantan kita ngirain bilang sama gue jangan bilang-bilang nggak gue sampein itu tuh tidak mungkin gitu kan. Jadi dia kayak gue denger kan lo ngomong kayak gitu, Vero juga ngomong kayak gitu kayak oke, kali ini tergantung seserahan. Lo mau ngasih gue apa? Dia malakin gue, tau gak sih buat ngelangkahin, dia minta MacBook Pro. Oh man. Mohon Amin, maaf, venue gue aja belum tentu semahal MacBook Pro ya di Bandung. Tidak apa-apa. Bener-bener emang Terus kebangetan. kejadian pas ngelamarnya di pas ulang tahun lo? Pas ulang tahun itu jadi kita udah kong kali kong nih mau bikin dia bete dulu. Tapi usut punya usut ini dia emang KW-annya Chico Jericho ya. Jadi ada sok-sok apa ya bakat acting yang terpendam. Harusnya cuma bikin bete. Ini dia malah mutusin. Seriusan? Hamin 2 ulang tahun. Oh masih lihat, gue kan jadi abis gue diputusin itu tanggal 8, tanggal 9-nya gue kan jadi bintang tamunya di Grita buka praktek. Oke. Jadi ntar kayak lucu banget aja pas itu tayang, kayak momen dimana gue mukanya sembab ya kan, muka gue bengkak. Terus tapi sekarang gue udah ngeposting, gue udah dilamar, jadi kocak banget sih itu. Kayak berasa settingan gitu ya. Emang nih orang nangis-nangis. Gue udah kayak gue sampai udah ngomong kayak apakah tidak mencurigakan ini diputusinnya lo Hamin 2 ulang tahun di prank kali. Gue tuh udah kayak biar dia gak sedih-sedih banget gitu. Terus dia kayak enggak, Meme tuh gak pernah bercanda, dia tuh selalu serius. Emang iya sih, ini orang pengen gue kemplung gitu kayak kenapa pulang-pulang ke badan gue matanya bengap. Gue pengen omelin aja, orang gak tahu besok kita mau ngonten bla 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 bla. Gue diputusin di WhatsApp intinya, dan itu tuh pas banget ada momen yang lagi didiskusiin, terus kayak dia bikin itu tuh diskusinya jadi berantem, terus kayak jadi gue yang salah dan gue diputusin. Ya kan si jago acting itu satu. Bisa kali di casting. Jadi gue bener-bener gak mikir kalau ini dibuat-buat. Jadi kebetulan banget emang tuh momen. Ya udah tuh nangis bombay gue di PIM. Gue diputusin lagi di PIM cuy. Ya Allah malu banget gue tuh. Kan sambil makan, sambil maskernya gue pakai sampai sini nih gue pakai masker. Gue jalan-jalan di PIM gue pasang kayak gitu. Saking gue malu ya kan. Sumpah tuh kalau perlu gue pakai face shield, gue pakai APD deh tuh biar nggak kelihatan. Tahu-tahu pas gue pulang sih Vali udah itu di prank karena besok kita mau syuting kan. Udah lu nggak usah nangis nanti di prank gini-gini. Terus gue mikir kan, apakah benar ini akan lo gak di-prank? kepikiran kalau gue gak ngasih tahu lo gitu? Lo gak kepikiran gitu nih Hamin 2 ulang Enggak, gue pikir dia bisa banget emang. Dia gak peduli mau gue ulang tahun kayak mau gue hari raya lebaran kayak besok. Dia mah kalau maksudnya udah serius ada marah ya marah pasti. Wah curiga gitu loh. Enggak sih. Dia segampang itu gitu padahal udah ngomongin nikah udah nyari-nyari Nggak ada, dia venue. gak prank-prank kayak gitu sih. Maksud gue kayak lah gak bakal bikin gestur. Ya, gue juga agak kaget sih dia mau membuat sesuatu gitu kan. Dia tuh kan orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu. Gue pikir oh ternyata lo punya rencana. Gue kira ini cuma lo mau kayak ini cincin ini pakai sendiri. Gue kira tuh gitu. Jadi ya udah deh akhirnya pas ulang tahun dia bilang aku tetap datang deh, gak enak sama orang tua kamu gitu. Udah deh tuh dia tetap datang. Terus karena ada orang tua gue kan dia vibe-nya nggak yang marah banget gitu kan. Dia kalau marah kan biasanya kayak gini gitu kan. Tapi karena ada orang tua gue ya alisnya turun kayak begini kan. Terus tiba-tiba jeng-jeng tuh pas banget momen ini ngomong Toto ajan cuy. Ya kan deket sini tuh di Siko Dharma Wangsa. Azan kan tuh gede banget. Terus dia kayak berhenti nggak ya? Aduh tapi nanti kalau berhenti lupa. Jadi isi semua rekaman itu yang mau gue jadikan konten YouTube isinya suara azan, Beb. Ya Allah. Subhanallah memang. Suara azan plus suara nenek gue yang gak berhenti ngomong. Kok lo tau sih? Gue liat di story lo ya sempet ngebahas deh. Ya denger kan Iya, suara gue nenek denger, gue kan? denger. Berisik banget itu. Emang. Iya, Dan nenek nenek. gue tuh gak ngeh nih. Kan nenek kita nih orang Bulgaria nih. Kayaknya gak ngerti. Ini tuh lagi ada apa yang terjadi gitu. Iya. Karena bagi dia kan lamaran tuh kayak a guy get on his knees gitu kan. Berlutut.
melamar Iya, kali. Jadi lu nggak tahu ini itu prosesi apa gitu. Betul. Lu Padahal nggak itu tahu. di situ kayak dia intinya minta izin sama keluarga gue, tapi dia juga udah minta izin sama keluarganya karena keluarganya kebetulan ada di Belitung kan. Jadi mohon maaf juga nggak bisa diwakilin, ada yang hadir kayak gitu. Gue pas dia ngomong itu gue langsung kayak zone out. Lo berasa melayang kayak? Gue kayak ngomong apa nih orang? Terus gue kerjanya cuma ngeliatin bokap gue doang kan, gue ngeliatin ekspresi bokap gue kan masih pakai masker, jadi gue kayak bokap gue ekspresinya apa nih gitu kan? Bokap gue ekspresinya apa nih? Seneng, kaget atau apa nih? Karena jadi gue kayak oh nih orang baru ngomong sama bokap gue sekarang. Harusnya kan dia kayak ngomong dulu gak sih? Oh iya bener sih. Ke Minta rumah izin gitu dulu, kan, bener-bener. ngomong dulu, cuman kan karena dia sempat kena COVID-19 ya kan, jadi ketunda lah tuh si proses mau ke rumah, udah keburu deket ulang tahun. Jadi akhirnya dia memutuskan kayak ya udah deh langsung aja ngomong depan orang tuanya gitu. Jadi bokap gue literally shock, sayang banget tuh lu mengambil bokap Mengambil dengan masker yang cuman bokap gue kayak melalak gitu, gue kayak nyokap gue pengen gue dubbing anjir, itu suaranya gue mute aja lah kan berisik, gue dubbing aja kayak apakah yang sedang dia katakan? Apakah dia ingin melamar anakku? Atau dia ingin memutuskan anakku? Oh jadi dia ingin mengambil anakku? Gitu. terus dia nanya kayak nyokap gue, Wah ini tuh dilamar gitu kayak ya Allah Dedi, kayak salting banget bokap gue sih. Udah terus gue cuman kayak cengar-cengir doang gitu. Dia mulai senyum-senyum kayak sih kan kayak dia udah pengen bilang aduh padahal belum tanya, udah pengen bilang iya. dia pengen nyekek kayak itu sih. Iya, gue tuh bilang kayak lo siap-siap digaplok lo pakai sendal. Tapi kan ada nenek gue ya kan, jadi gue ya udahlah sumringah aja. Jadi gue akhirnya setelah 1 tahun 4 bulan ya kan bersama dan ada kode-kode sedikit gitu ya guys, akhirnya terbaca juga tuh kode. Akhirnya sold. Tapi boleh tahu nggak sih, apa boleh di-share nggak sih lo Apa? pertama kali kenal sama calon lo tuh di mana? Oh gue udah share tuh di Aduh, salah mana? satu caption sih, tapi belum gue ceritain. Jadi kalau selama ini ya buat temen-temen gue yang gue bilang tuh enggak kok dikenalin temennya teman ya kan. Temennya temen. Temen-temen gue tuh adalah Bumble. Jadi dari dating apps gue juga pernah cerita, nanya lo kan pas kita ketemu bareng kan. Iya. Terus lanjut. Jadi ternyata dating apps itu kan, gue kalau ngeliat teman-teman gue iya nih karena Tinder lah apa, gue kayak really gitu kan, man it could really happen sih. Jadi tergantung niat ya kan, niat dan modus pelakunya lo. Jadi Lo nggak takut apa adalah- jujur kalau di dating apps gitu? ya kan kemarin baru aja ada kasus ini gak sih, lo tau gak yang LDW alis kamu gemas itu? Iya tahu. Lo tahu Heboh itu? betul. Iya kan, jadi itu adalah contoh negatif ya kan, dari sekian ribu yang positif sebenarnya. Jadi sebenarnya itu lagi balik ke niat lo, kayak lo tuh nyari apa. Kalau di situ gue pertama penasaran karena gue seumur hidup itu selalu punya pacar. Mantap. Jadi pas jomblo kayak penasaran nih, gimana sih nih, laku gak sih gue? Gitu, plus ada temen gue juga ngerekomendasiin, jadi gue iseng dan kayak gue bucket listin kayak Fer, lo pokoknya harus ketemu orang baru gitu. Lo harus ketemu orang baru, lo harus berani ketemu orang baru, dan itu memang rasanya ngeri banget Shay. Ya kan? Gue kan kayak merasa gue tuh cukup percaya diri lah ketemu orang-orang baru ya. Men ini tuh gue harus yang ngechat duluan kan. Kalau Bumble itu kan harus ngechat duluan ya kan, emansipasi wanita berlebih gitu kan. Jadilah gue ngechat duluan tuh, entah pakai cobaan H sama I doang, hai gitu kan, atau apa doang, intinya gue harus ngechat duluan. Terus ya gimana ya cara gue mengkurasi orang supaya gue nggak kedapetan predator itu ya. Terus akhirnya pas gue mau ketemuan, disitulah gue keringet dingin memang. Gue tuh keringet dingin sampai-sampai kayak, jadi dia tuh adalah Bumble date gue yang terakhir sebenarnya. Oke. Dari Lo ngajak berapa kali kan kalau nggak salah? Ya. Enggak, yang Oh, ya? yang ini gue nggak diajak. Oh nggak diajak. Dia berani sendiri dia. Wow. Kan, Terus. apa kan last but not least banget nih orang. Jadi gue udah punya comparison gitu. Pas gue ketemu orang yang pertama, kayak cuy gue keringet dingin. Gue tuh jarang-jarang banget kayak panik ketemu orang. Gue sampai kayak ngajak temen gue standby gitu loh. Gue takut karena ini keturunan bukan orang Indonesia juga gitu. Entah kenapa gue takut aja. Terus kayak gue keringet dingin banget, gue sampai keringetan, gue kayak gila Fer, gue tuh jarang banget kayak gini. Tapi emang maksudnya lo harus berani ngelewatin comfort zone lo sih. Either lo bakal menemukan the one lo atau enggak. Tapi kayak itu rasanya nyoba satu hal yang baru sih buat gue. Dan ternyata worth it juga gitu ya. Lumayan, jadi gue ketemunya di Bumble guys. Itu adalah hasil chat gue ya kan, gue yang ngajakin dia ketemu duluan juga. Jadi gue bangga. Lo akunnya akun asli, maksudnya lo menjelaskan nama lo Veronica gitu, maksudnya bener-bener. Iya, gue tulis Vero aja kalau nggak Oke. salah di situ, karena sebenarnya gue juga
pengen ketemu orang yang blank gitu. Gue pengen have a blank space. Gue gak pengen dia punya asumsi sama gue. Dan kebetulan gue dapet nih orang ini yang tidak tahu dunia entertainment gitu kan. Tapi lo pernah ketemu sebelum-sebelumnya yang Enggak, gak pernah, literally gak pernah. Bener-bener totally stranger. Dia tuh mau nanya lo udah pernah ketemu sebelumnya yang ngenalin lo? yang ngenalin lo nggak? Oh, ada juga yang ngenalin gue dan di situ gue bermain apa Val namanya benefit of the doubt juga, kayak gue pura-pura jadi fake account aja. Oh. Kayak langsung ghosting, gone gitu. Maksudnya gini loh Nek ya, maksudnya buat cowok-cowok di luar sana misalnya nih ada siapa gitu, influencer atau siapa, mungkin aja itu dia, tapi lo approachingnya jangan kayak pakai caps lock gitu. Ini beneran Veronica. Tanda tanya, tanda seru. Sabar. Takut ya kan? Kayak mau gue ketemuan terus dikarungin kan. Jadi kan auto Ghost. delete gitu kan. Pura-pura aja gue jadi ini Bener gitu. banget. Kalau ketemu sama orang yang lo kenalin, kita aja sama temen aja kan ngindarin kan. Betul. Ya nggak sih, bener nggak sih para pengguna dating apps. Nah apalagi kalau kalian ketemu someone yang kalian tahu gitu siapa public figure, justru kalian tuh harus stay cool aja, nggak usah langsung tanya ini beneran gitu. Ya maksudnya eventually you will know juga kan. Misalnya pas diajak ketemu nggak mau ketemu, berarti ya bukan dia. Atau pas diketemuin tahu-tahu emang bukan dia gitu kan. Tapi ya udah, kayak gue agak hoki juga, tapi ya itulah take chances. Temen gue ada juga sih yang nikah dari Tinder, tapi tuh kayak udah kayak Kita satu geng kita nih jadi lucu, ada geng dari TB bersepuluh, udah nih pas nih setiap dating apps ada satu udah nikah dari Tinder, ini mau nikah dari Bumble, another one getting married next year from OkCupid. Ya ampun, gemes banget. Tinggal tolong coffee ya meet Bumble bagel. nih, kalau ada yang denger tolong endorse ini pernikahannya, tolong di endorse. Nanti biar ada spanduk apa namanya congratulations gitu dari Bumble. Semoga Bumble ngirimin lo karangan bunga ya, kuning, koneng gitu kan ya, kayak sunflowers. Intinya seru banget sih ya kan. Nanti Anda nanti gua Mau kasih coba? juga ya. Mau coba? Gua kasih pro tips. Bisa jadi Siap. konsultan. Boleh banget. Oke, Vero, udah sekarang Vali, lo kan kejadian kapan? Gue baru jadian, Sebulan. iya sih sebulan. Pas lo di Bali ya? Kan gue denger katanya lo pas di Bali. Iya, beneran. kejadiannya dia itu adalah momen dimana dia ketemu pertama kali, guys. Oke, tolong diceritain. Kalau gimana? Coba. Jadi ya udahlah ya, nggak perlu pakai tembak menembak lagi. Oke. Udah 28 tahun pengen langsung aja jadi gitu loh. Nggak sih, jadi itu ketemuannya dikenalin tanggal 31. Terus ya kita anggap aja tanggal 1 Januarinya tuh pas tahun baru itu udah jadian aja. Soalnya udah kita dari situ udah like a couple aja dari sejak kita ketemu. Langsung kayak klik gitu. Kita langsung kayak magnet Tapi aja maksudnya gitu. lo baru pertama kali kenal. Iya baru pertama kali kenal, tapi dikenalin sama teman. Maksudnya di tanggal 31 kenalan, tanggal 1 jadian. Iya jadi nggak, sebenarnya kita kayak pacaran aja dari tanggal 31 itu sampai sekian hari kemudian, terus baru pas kita looking back kayak kita jadi tanggal jadiannya tanggal berapa ya. Terus nggak tahu sih ya, kayak sejak ketemu aja kali ya kita udah udah kayak pacaran tanggal satunya itu, ya udah gitu. Orang mana sih dia? Dia Jadi kepo. Mix Amerika sama Manado. Oh gitu. Iya. Ada Indonesianya juga. Gue Ada Indonesianya. Bisa ngomong bahasa Indonesia kan, kalau nggak orang sebawel gue tuh kayak nge-translate bahasa Inggris Bener. tuh loading gitu kan. Udah mau Jadi pendiam. iya langsung jadi classy gue. Personality itu. Iya. Iya sih, jadi emang gue suka nih sama orang-orang yang looks-nya bule. Dan cuman emang akhirnya gue memutuskan untuk gak yang sama bener-bener bule karena language gap, guys. Jujur gitu Mau kan. gibah tuh susah. How to say? Ketoprak gitu kan. Aduh, aku pengen gado-gado. Aku pengen mix. Mix vegetables with peanut sauce gitu ya. Anjir. Aduh, capek kan ya. Oke, ini pertanyaan dari gue sendiri nih. Kan kita usianya sama nih, 28. Lo tahunnya 29. Iya, sama kita berarti 29. Sama. Terutama lo sih, apa yang ngebuat lo yakin dia itu yang terbaik buat lo? Terus juga lo kayak baru pertama kali ketemu tiba-tiba langsung cus gue cocok deh gitu. Tiap orang tuh pasti beda-beda lah ya parameter kesiapan dia dan pilihan dia kayak mana yang dia utamain gitu. Kalau gue tuh ya mungkin kita udah cukup tua untuk tahu Udah cukup umur. kita mau menghabiskan the rest of our life tuh dengan gaya hidup seperti apa, itu sih. Oke. Kita udah cukup tahu, kita udah mungkin kita udah pacaran sekali, 2 kali, 3 kali, kita jadi get the some data that we need gitu kan.
oh ternyata gaya hidup seperti A ini yang gue pengenin gitu. Salah satunya gue suka gaya hidup yang cukup eco-conscious, yang mindful, yang lifestyle-nya ya yang chill aja, terus yang ngobrol, yang kayak temen. Jadi pas gue ketemu orang ini, pertama kali juga yang bikin gue suka kayak cowok mana sih gitu. Gue pas ngajak minum di restoran gitu, dia kayak, "Mbak, nggak usah pakai sedotan ya." Gue langsung kayak, ulala, gue jualan Twins Eco. Gitu kan, kayak terus dia gak pakai, maksudnya cowok mana sih? Biasanya tuh cewek-cewek kan gitu. Bener. Terus yang kayak bawa tote bag sendiri, tasnya udah tote bag gitu, gue kayak pas gue perhatiin, ada ya laki kayak gini nek gitu loh. Ya udah, ternyata dia anak NGO juga, anak ini juga. Gue kayak, wah kapan lagi nih gue dapet yang kayak gini. Dan maksudnya personalitinya juga nyambung. Terus gue pikir-pikir, iya ya dulu gue sama mantan-mantan gue tuh gue bahkan gak pernah olahraga bareng. Even gue punya anjing gak pernah bawa jalan anjing gue bareng. Gue gak pernah melakukan hal-hal bareng. Kayak ketika lo pacaran sama pacar lo cuman kayak itu tuh pacaran, kayak lo ketemu pacar lo cuman dalam rangka pacaran, kayak Ke mall. gimana nanti kalau lo serumah bareng ketika lo harus melakukan hal itu bareng, do the laundry, do the shopping, grocery shopping, masak. Dan itu udah gue lakuin semua sama dia gitu kan. Kayak, ini dia datang ke rumah gue buat masak kok, bukan buat macarin gue masak. Aku mau ketemu anjing kamu, ngajak jalan anjing gue, yuk kita olahraga bareng. Iya ya, gue mikirin selama ini gue pacaran gak pernah tuh gue share our lifestyle, Berkehidupan. bukan cuman ya udah biasanya kayak pacaran, dating, keluar, nonton, makan, pulang gitu kan. Enggak, jadi pas gue dapet ngejalanin hal yang kayak gini kayak, iya ya gue udah bisa ngebayangin dia hidup sama dia. Jadi oke, mungkin bisa nih gue sama dia gitu sih. Oh, oke. Kalau lu gimana? Kalau Ini gue gue paling kepo malah dari lu, kayak sehari langsung itu gimana menumbuhkan kepercayaan dulu. jangan sedih, kalau gue tuh emang tipenya love at first sight. Oke. Jadi emang gue dari dulu selalu jadian sama cowok-cowok gue itu emang gue udah suka dari awal, dari pertama kali ketemu. Oke. Selalu, jadi kalau dari pertama kali ketemu gue udah nggak suka, ya gue nggak akan suka. Gue udah nyobain tuh yang kayak coba jalanin dulu aja KJDA gitu kan. Atau kayak nanti apa sih namanya, aku cowoknya nyanyi gitu kan, aku bisa membuatmu mencintai, apa sih, Aku Jatuh bisa cinta kepadamu. membuatmu gitu. jatuh cinta kepadaku karena apa, meski kau tak cinta, karena cinta terbiasa. Itu nggak pernah terjadi sama gue. Kayak gue udah cobain, gue harus suka sama cowoknya dari awal. Oke. Nah terus gue udah kali ini, ya itu dia kata Vera, kita selalu punya cowok kan. Dari SMA pertama kali kita punya pacar tuh kayak sekitar 17 tahun. Jadi selama 20 tahun, selama 10 tahun sampai gue 27 tahun itu gue selalu punya pacar. Nah sampai akhirnya tiba-tiba gue putus. Dan akhirnya gue jomblo lumayan lama nih, hampir 2 tahun. Nah itu karena kan pas kita Itulah udah, momen dia ngintilin gue. Iya, terakhir kita ketemu kan, ya lu belum punya pacar. Iya, Kita emang. ketemu di PIM. Masih Baru jadi banget nyamuk. jadian. Belum ada obatnya. gue masih jadi nyamuk. Terus udah selama gue menjadi nyamuk itu, ya udah nih apa namanya, gue emang picky orangnya. Satu, kedua, gue tuh butuh banget sparks. Jadi gue kalau udah dikenalin, tapi emang gue kayak nggak ada sparksnya. Terus gue udah nyoba. Jadi pas dia download Bumble, gue juga download. Nah, cuman Tapi si gengsi kalau dia tuh. gue malah baru berapa hari gue udah delete lagi karena gue awalnya mikir nggak mau nyapa cowok duluan gitu kan. Harusnya mereka yang menyapa gue. Padahal gue juga nggak jago aja pick up lines gitu kan. Terus udah gitu, ya udah tuh udah setahun lebih. Terus udahlah nyampe kita yang ke Bali kemarin, yang terakhir. Gue tuh selalu kayak, kan gue bolak-balik nih ke Bali. Mana ya gue emang suka-suka, ya sukalah sama orang mix, ke orang bule gitu kan. Cuman emang gue selalu bilang gini, gue tuh selera bule tapi mental tempe. Jadi tuh sok-sok mau punya pacar bule tapi ya mentalnya mental gimana ya, kan beda budaya kita juga gitu kan. Jadi nggak bisa dipacarin, cuma bisa gue liatin doang nih gitu kan. Nah sampailah terakhir udah tuh pas gue balik ke Bali, teman gue udah Val sini gue kenalin gitu kan, ini selera lo banget nih gitu kan, ngomongnya mix bla 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 bla. Terus gue udah kayak kayak oh ya mana coba lihat gitu kan. Akhirnya pas mau dikenalin itu udah ya udah, yang penting gue buka hati aja dulu, karena kalau gue mikirnya tadi tuh udah maju mundur nih antara udah lah pengen serius aja. Nah kalau pengen serius listnya makin panjang, calon suami nih soalnya. Betul. Makin susah lagi gitu kan. Terus ya udah deh mikir udahlah summer fling aja. Terus habis nonton di Netflix kan ada holiday kan. Ya udah yang penting gue ke Bali ini sebulan, yang penting ada holiday. Yang penting gue tahun baru ada holiday apa-apa gitu kan. Oke, holiday doang kok Val, holiday, nggak usah terlalu picky. Nah pas temen gue mau kenalin itu, gue kayak oh ya gitu kan, emang siapa gini, umurnya berapa, 24, kamu lebih muda ya 4 tahun. Kayak gue udah lah gak apa-apa Val gitu kan holiday, summer fling gitu kan. Gue kayak oh, oke udah gak apa-apa. Udah lah tanggal 31 itu gue dateng tuh, dikenalinnya di Labrisa. Oke. Jadi lucunya fate-nya adalah si teman gue ini ngenalin,
kenapa mau ngenalin ke dia, karena mereka kebetulan satu pesawat pas ke Bali. Kalau dia tuh nggak satu pesawat, itu udah nggak akan kejadian. Itu nggak akan kejadian tuh, karena dia tuh nggak punya kontaknya. Dia tuh cuma tahu doang kayak temannya temen, kayak mutual friends. Untungnya satu pesawat, tukeran kontak, dia langsung cengli, wah ini tipenya Valers, gue kenalin. Akhirnya tanggal 31, udah Val, ayo dibawa lah gue ke Silabrisa ini. Tau nggak? Ini lucu sih. Sebenarnya sempet cerita di podcast cerita si kembar kemarin. Berempat nih, kita kemarin kayak berempat gitu, gue suruh ceritain kan. Sama pasangan masing-masing, alhamdulillah gue pasangan. Udah gak jadi nyamuk lagi. Terus ya udah, pas dikenalin di situ, pas gue lihat dia kayak, iya lucu ya, ini kayak tipe gue gitu. Balik ke tipe-tipe zaman SMA nih, original type-nya gue nih. Plus sama jadi lo ceritain dong, mereka nggak tahu. Original type ori. Type original gue tuh kayak SMA awal gue punya pacar itu gue suka banget kayak cowok-cowok putih, terus cabi dan matanya tuh sipit-sipit semua. Kayak opa gitu. Terus lama-lama gue jadi suka bule. Itu kan sebenarnya berlawanan ya. Kalau bule itu kan matanya nggak sipit gitu. Tahu nggak sih, ini lucu banget sekarang, dia tuh karena orang Manado, matanya sipit cuy, tapi bule. Terus ya nggak cabi banget sih, cuman ya mulut gue lumayan cabi lah. Terus satu lagi gempal. Iya, cuman dia tuh tinggi, jadi nggak kelihatan gempal. Cuman pipinya cubitable. Itu paling penting buat gue, karena gue doyan banget cubit pipi gitu kan, gemes gak sih? Jadi terus tinggi juga, gue tuh paling suka juga cowok tinggi kan, biar gue bisa tetap pakai heels bla bla bla. Jadi pas gue liat looksnya kayak aduh gimana ya, ini kayak nih orang tipe gue banget lagi gitu. Terus pas dia ngomong, logatnya bule banget, karena dia lama di Aussie, logatnya logat Aussie gitu kan. Terus gue kayak ih lucu banget lagi gitu kan suaranya bla bla bla. Sampai akhirnya temennya tiba-tiba gini ngomong ke dia, namanya Shannon kan, kayak Shen, mana Bumble date lo kok nggak datang? Gue langsung nengok ke temen gue yang mau ngenalin kayak fun, terus dia kayak dia juga bingung kan. Wah, jadi sebenarnya di tempat yang sama juga Doi sudah janjian dengan Bumble date, Beb. Tapi Bumble date yang kali ini gagal maning, tidak seperti gue. Kocak banget, jadi disalip sama dia, Bun. Bun. Lucu banget, jadi emang pas di Bali tuh gue juga akhirnya nih download lagi gitu kan, kayak ya udahlah itu kan buat di Bali, tapi belum ada yang gue temuin tuh sampai saat itu. Jadi gue gitu mentalnya tuh kayak gue pengen dating sama cowok-cowok tapi nggak dilakuin gitu, kayak bacot doang. Nah sampai akhirnya, dia juga udah download tuh, terus nggak dilakuin juga. Akhirnya temennya gemes. Udah, akhirnya ada satu cewek yang nanya, kalian kayak lo di mana? Dibilang Labrisa. Ya udah mau datang nih cewek. Terus gue langsung kayak demi apa nih ada gue dan Bumble date-nya mau datang. Kayak awkward situation banget nggak sih? Parah. Pertama kali kita ketemu, si temen gue mau kenalin langsung bawel kan. Kayak gimana sih? Gue tuh ya bawain si Val ini buat lo ya. Gue langsung kayak merasa ini apa namanya? Gue juga awkward kayak diem lo kayak apaan sih? Gue kayak salting gitu kan. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Apa aku cancel aja ya? Gue bilang kayak, lo kira ini apa? GoFood mau di cancel gitu. Gue udah ngomong gitu berkali-kali dan semua orang hashtag cancel Twitter kali. Kocak. Jadi gue udah kayak udah gak apa-apa gitu kan. Ya udah gimana lagi, orang ceweknya udah on the way, ke sini, datang dong dia. Gue udah kayak ya udah kita kayak santai guys, jangan sampai dia tahu hal ini terjadi. Kayak gue nyalip Bumble date dia 10 menit sebelum dia datang nih. Kelamaan nyatok deh. Harus gercep guys nyatoknya gitu kan. Udah akhirnya dia tetap duduk sebelah gue. Terus akhirnya malahan temen gue nih si Fanny nih ngobrol sama Bumble date-nya dia. Duh mohon maaf banget ya buat the Bumble dates, karena Bumble dates juga ngenalin gue. Terus kita juga foto bareng gitu loh. Gue mohon maaf banget nih. Waktu itu tuh nggak tahu gitu loh situasinya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya karena gue keburu nyambung nih sama dia. Satu hal yang bikin kita nyambung, ternyata kita sama-sama Aquarius dan tanggal ulang tahunnya bareng. Iya pantesan, pas ulang tahun kan barengan foto bareng kan. Gue nggak, ini maksudnya apa sih? Apa ulang tahunnya bareng apa gimana? Iya. Ternyata bareng. Iya, ternyata kita ulang tahunnya bareng, jadi kita udah nggak spesial lagi. Kan udah bosen kita 20 sekian tahun nih ulang tahun berdua mulu. Kayak manajer kita udah ulang tahunnya bareng, terus ada orang lain lagi yang ulang tahunnya bareng. Yang ulang tahunnya bareng lagi. Berempat jadi makin berkurang yang nyerprisein kita. Akhirnya tuh masih ngumpul satu tempat, sampai akhirnya gue gila nih gimana cara gue nyerprisein ini, jangan sampai ntar gue ke rumah dia ke rumah gue. Kayak kocak gitu kan. Terus dia mikir dia bakal bisa jadi kayak apa? Raffi Nagita. Enggak, gue tuh gak tau kalau Raffi Nagita ulang tahunnya bareng. Sampai orang-orang ngasih tau gue kan, kayak Raffi Nagita dong, kayak Raffi Nagita. Gue kayak, emang kenapa? Amin, rezekinya kayak Amin, Iya, gue kira kenapa gitu kan. Amin aja sih. Sudah, iya kan ulang tahunnya bareng. Oh iya, dan selain ulang tahunnya bareng, mereka juga Aquarius, ternyata gue tahu. 17 Februari. Yes. Iya. Betul. Gue 10 Februari, dia 17. Gue bilang, sayang nanti kita bikin account bareng kali ya. Nanti Valerie and Shannon 10-10.
Kayak gitu. Jadi ya udah tuh dari karena sama-sama kan ternyata sama-sama anak zodiak lagi, jarang banget kan cowok kayak gitu. Iya, lo kan zodiak banget kan. Dan dia itu pick up line-nya dia salah satu dia nanya kayak zodiak lo apa gitu. Terus gue kayak, gue gila nih cowok mau ngebahas zodiak sama gue. Terus dia tuh banyak nyambungnya, kayak gue tuh suka nontonin reality show dating kayak The Bachelor, Bachelorette. Ya Allah, Mei aja sih cowok jadi tuh udah muak sama bahasan gue gitu loh. Karena gue kan gue cuma bisa komentarin dan ngeliat relationship orang gitu kan, karena gue gak punya relationship gitu. Nah dia itu karena dia tinggal di Aussie, dan di Aussie itu ada Love Island kayak gitu-gitu, biar ada Bachelor Aussie, jadi tuh nyambung. Oh yang ini kamu tahu? Kayak iya aku tahu. Kamu nonton? Ya aku kadang-kadang nonton, kayak dia cringe-nya lucu gini-gini. Gue kayak so I can talk about it. Kita bisa nonton bareng? Ya boleh aja kalau nonton bareng. Gue kayak jodohku gitu kayak kapan lagi ada orang nggak annoyed sama apapun yang mau gue omongin, dia nggak annoyed sama sekali. Terus kayak apa banyak deh, kayak gue juga udah ninggalin gue nonton episode yang terakhir itu. Bahkan gue belum ninggalin lo, saking setianya gue sama lo cuy. Kayak gue belum ninggalin karena gue malam-malam gue harus meluangkan waktu 2 jam untuk nonton The dan Bachelor. Meme harus kayak goodbye Meme, diem lo, nggak usah telepon, kayak gue mau bachelor time gitu. Jadi kayak nungguin 2 jam. Yang ini tuh kayak nyambung kayak gitu gara-gara satu zodiak sama ulang tahunnya. Nah tapi tau nggak sih, kayak yang gue shock itu di hari itu adalah akhirnya gue nanya kayak oh iya apa namanya, emang lo tahun berapa, umurnya berapa? Tau gak lo umur dia berapa? Coba lo tebak. Lebih muda kan katanya? Iya lebih muda, berapa umurnya? 25. Hah, berapa? Lebih tua apa lebih muda? Lebih muda. Lebih muda dari 25 ya guys. Jangan yang masih centennials berusaha ya. 23. 22. Dia baru bisa nyanyi lagunya Taylor Swift. 22. Oh my god, bedanya jauh juga loh. Ya tepok jidat cuy. Ya, Tante Valerie Kasadewi telah menemukan berondongnya. Tapi kalian berdua tuh yang ada bermasalah nggak kalau misalnya pasangan lo umurnya jauh di bawah lo gitu? Kalau di atas mungkin normal kan, di bawah. Belum pernah, Beb. Jadi ini baru pertama kali. Kalau si gue pernah punya yang lebih muda sih. Sebenarnya mungkin kita nggak bisa ngelihat umurnya kali ya. Lebih kayak ke orangnya banget sih. betul. Beda-beda banget. Ya, ada yang umurnya 35 tapi masih kayak anak kecil gitu kan. Jadi kedewasaan tuh bukan dari umur ya. Enggak, gue gak pernah ngeliat umur orang sih. Padahal dulu gue suka nge-roasting dia pacaran sama yang 3 yang tahun cuman lebih muda. 2 tahun lebih muda dia roasting. Hello. Ayo sih kita yang mana sekarang gantian. Mau jadi apa lo dia? Dia lebih muda kayak. Mau ngapain? Dia tuh masih mau happy. Dia tuh masih mau. Apalagi kalau dia nongkrong sama temen-temen, ngapain sih lo nongkrong sama bocah-bocah gitu. Sama bocil. Mampus lu sekarang 7 tahun aja lebih mudanya, Gue Beb. kayak 7 tahun nih, oh my god sayang. Gue udah kayak cuman. Jadi lucunya lagi, jadi pacar gue mau pacar dia, beda umurnya 1 dekade. Itu lucu banget. Dia lebih tua ya? Ya. Si nyambung kan mereka. Dan mereka nyambung Best aja. friend. Brothers. Lucu sih, tapi jadinya mereka nih jauh banget beda umurnya. Cuman, jadi kita selama kita punya pacar, kita tuh justru nggak pernah punya pacar yang sekompak ini. Nggak pernah yang ngobrol nyambung. They're trying kayaknya sih. Kayak yang ini akhirnya karena terjebak gitu kan sama kita berdua, jadi kayak mereka mau nggak mau Usaha gitu. gitu. Dan akhirnya cowok gue karena mungkin juga jauh lebih muda, agak kayak ya udah kayak Om Mei dia panggilnya. Om Mei. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita main pintu. Jadi kalian udah berapa kali pacaran? Boleh tahu nggak? Kita korek-korek dikit. Gue Sebelum sampai yang terakhir. dianggap kayak mantan-mantan yang gak jelas itu ya. 4 kayaknya mantan gue. Oh betul, lo setia ya? Banyak kan Iya, gue tuh loh. kali pacaran minimal 1,5 tahun, Bun. Oh wow, lama. Pertama kali pacaran umur berapa? Umur 16 tahun, pas kelas 1 SMA. SMA. Oke. SMP gak usah pacaran lah, udah belajar aja. Tapi gue pacaran dari SD. Kelas 4. Lihat sekarang lo kayak gimana. Lihat sekarang lo kayak gimana. Itu kayak lo tuh udah dirapel gitu Iya, loh. di Mendingan depannya. tahan gitu. Gila, dari SD ada yang nembak. Ada dong kelas 4. Gue inget banget. Iya, ya kalau ditembak Di locker, di locker. Apain ya dulu? Gak ada yang masalah ada satu cowok sih yang kita suka, cuman kita rebutan nih suka sama kita berdua. Jadi gak ada yang dapet. Jadi akhirnya gak dapet. Dulu tuh kayak lagi suka-suka aja kan. Iya. nggak Dia jadi. juga bingung mau nembak Iya, yang mana. dia juga bingung. Oke. gitu. Kalau lo? Mantannya 6 kayaknya. Kali tapi yang pertama cuman kayak 2 nggak nyampe. Cuma 11 hari. Pacarnya Cuma karena pas- gue mengiyakan jadi ya udahlah gue hitung. Jadinya mantan gue 6. Ini yang ke-7. Semoga lucky number 7. Amin. Boleh cerita nggak worst relationship yang pernah lo alami?
Lu dulu atau gue dulu nih? Dari mantan lo. Kalau paling worst ya mantannya Veronica. Gue suka nih apa nih? Jangan emang dia. Pacar pertamanya. Ya sih, lu jangan disebut dong pacar keberapa, nanti kasihan Tahuan. dia. Ya nanti dipip Kayak aja. dia tahu aja dia pacar keberapa. Pacar kesekian lah ya. Oke. Kayak mungkin karena kita masih SMA ya dulu pacar pertama gue, dan dulu tuh gue mikirnya kayak pacar pertama tuh akan nikah gitu, kayak nyokap bokap gue. Sama, gue juga ngirainnya kayak gitu. Oh, nyokap bokap lo dari Jadi bokap gue tuh pacar pertama nyokap gue. Pacarannya kayak 14 tahun gitu. wow, hebat banget. Oke, terus lanjut. Terus ya gue mikirnya gitu, jadi kayak pertama kali baru jatuh cinta lah, tapi ternyata gue cowoknya itu posesif dan protektif. Jadi kayak lo pernah nonton film posesif gak sih? Sebenarnya nggak sampai gue dipukulin, nggak, untungnya nggak dipukulin, tapi kayak mentally abuse banget sih, mentally and verbally abuse. Dan ya kalau gue dipegangin sama dia, gue nggak bisa pergi, gue nggak bisa gerak, dan yang dipukulin ya kayak tembok rumah gue aja sama rumput. Kayak Cabutin. Dia berjiwa tukang kebun ya. jadi tuh kayak 1,5 tahun tuh mungkin 3 bulannya gue bahagia kan, biasanya tuh yang kayak gitu-gitu tuh over romantis. Iya, Jadi iya, kayak bener. lo harus expect nih guys, kalau ada orang overly express ke lo romantis banget, berarti dia bakal expect something juga dari lo. Itu yang pertama, dia mengharapkan hal yang sama dari lo juga. Jadi apalagi waktu zaman SMA mungkin kegiatannya masih cuman sekolah doang kan, jadi kayak selalu sama gue. Gue dulu lagi jadi atlet, jadi tiap hari dia nemenin gue ke lapangan lah segala macem. Dan yang gue sedihnya itu sih, kayak gue senang bagian-bagian romantisnya, tapi men pas udah masuk ke posesif, protektif, dimana gue dikata-katain, gue dikatain sampah, kayak heh sampah, dia bilang gitu. Gue inget banget, sampah, biasa gue panggil lo sayang, gue panggil lo sampah ya sekarang. Untungnya tuh dulu gue maksudnya nggak yang sampai gimana ya, depres, karena gue happy person banget kan, gue tuh happy person, jadi orang tuh bakal tahu kalau gue tuh lagi berantem atau enggak, karena gue bakal langsung berubah. Jadi orang tuh tahu gue berantem tiap hari gitu, gue nangis tiap hari di SMA gue tuh. Untung aja gue putus, kalau nggak gue gak bakal masuk ITB. Itu benar-benar momen-momen ini sih, nangis mulu tiap hari ya. Gue juga nggak tahu kenapa gue I let that happen juga. Itu gue sempet sampai backstreet. Sampai sempet-sempetnya pas gue udah kuliah di ITB, gue balik lagi cuy, entah kena apa. Sekali saja tidak cukup guys. 2 kali. Harus Namanya apa? Keledai. duplo. Kalau penelitian tuh harus duplo guys, ya kan? Keledai. Jangan sedih, ada yang berkali-kali balikannya abis ini. Ya ini lebih bodoh lagi dia. Tapi emang nggak, Keledai kuadrat. itu worst gue sih. Mungkin gue nggak inget yang apa ya, mungkin tidak layak untuk diceritakan tuh banyak sebenarnya ya. Cuman ya udahlah, itu jadi pelajaran aja. Intinya buat semua yang lagi di toxic relationship, itu tuh sebenarnya bukan relationshipnya yang toxic, tapi orangnya. Jadi kayak orangnya mungkin rumah tangganya dia, keluarganya dia itu emang cukup apa ya, Bad influence. kayak mungkin orang tuanya nggak akrab gitu-gitu. Itu tuh mempengaruhi ke psikis anaknya. Dan makanya paling penting menurut gue ya, kalau nyari pasangan, lihat cara dia dibesarkan, siapa yang membesarkan dia. Setuju banget. Bener. Itu udah kuncinya banget gitu. Dan pas gue abis itu sama satu cowok lain yang happy family banget, orangnya baik, 1,5 tahun gak pernah marah cuy sama gue. Gue sampai men, dia gak pernah meninggikan suara dia sama gue, kayak dia mau gimana, gue cuma nengok dong, ya maaf sayang, langsung kayak gitu. Gue happy juga, dia udah happy sekarang, dia udah nikah juga. Gue happy juga, dan gue itu paling, gue jahat banget sih sama yang kedua itu. Tapi kayak gue bisa melihat kayak latar belakang sebuah keluarga itu mempengaruhi banget seseorang. Makanya nih kita juga nih ya, sebelum punya pasangan, sebelum jadi parents, itu penting banget buat healing diri kita. Jangan sampai trauma kita ke pasangan kita, trauma kita nurun ke anak kita, itu jangan sampai. Betul. That's my worst case. Silakan. Worst relationship. Gue sebenarnya kalau yang kayak gitu yang ekstrim banget sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau worst relationshipnya paling apa ya? Gue kayak mungkin spend waktu kayak berapa tahun ya, kayak 9 tahun bolak-balik ke satu orang yang emang sebenarnya kita udah jelas nih nggak bakal ada masa depannya. Jadi apa namanya, sebenarnya bukan wasting time juga sih, cuman karena gue Tuhan memang satu, emprak kita yang tak sama. Iya. Harus gue lanjut. Pada paham lah ya lagu itu buat hubungannya seperti apa. Gitu. Tapi lucunya justru emang kita beda agama, tapi emang justru itu bukan jadi masalah kita awalnya. Karena kan pas pacaran atau SMA kita nggak mikirin ke depannya kan. Kita cuman kayak pacaran aja, putus nyambung lagi kayak selama 9 tahun gue kayak balik mulu, kayak penasaran atau gimana gitu kan. Dan dia emang orangnya sebenarnya
apa ya, gue udah kebiasaan aja Jadi sama dia. worst partnya di mana? Worst partnya di lu buang-buang waktu lu 9 tahun kan? Sebenarnya ya gini, ya mungkin itu ya. Jadi kayak lo cuman ngejagain jodoh orang aja gitu. Oh, dia udah punya pasangan sekarang? Udah punya pasangan. Gue juga udah punya pasangan. Cuman waktu itu juga kayak kita putusnya akhirnya kayak keputusan bersama juga. Dan waktu itu bahkan gue duluan waktu itu yang punya pacar waktu itu. Terus apa ya? Ya itu sih, mendingan mungkin masa muda gue mungkin ini aja, mungkin seeing other guys mungkin yang lebih ini atau enggak doing something else. Dan mungkin dia agak dikit posesif juga, sama nih zodiaknya sama yang itu. Tapi Ya, jadi tuh zodiak itu which is Pisces. Anda sudah dicoret dari hidup ini. buat Jadi pasangan gue Aquarius. itu di Bumble itu bisa milih zodiak beb kalau premium. Jadi gue langsung pasang filter. Ntar ngamuk nih semua para Pisces. Nggak ada zodiak. Mohon maaf banget nih soalnya gue kejadian, dia kejadian juga gitu. Ya, nggak tahu nih kalau sama cewek yang lain ya, tapi kalau cewek Aquarius yang sama cowok Pisces, coba deh kalian mengalami posesif nggak sih ini Pisces buat kalian? Nggak tahu ya. Kalau di kita sih lumayan posesif, cuman kalau yang gue itu dia nggak terlalu, dia nggak yang kayak abusive gitu-gitu atau Tapi posesif intinya kayak lo harus nemenin atau nggak dia ditemenin cewek lain. ya tapi dia nggak ngomong kayak gitu. Kalau yang sini bener-bener kayak dia literally gitu, kamu kesini atau nggak aku cari cewek lain gitu. Kalau yang ini sih enggak, cuman karena gue emang LDR dan selalu ada cewek yang mau menghijack gitu kan, ya dia pintunya terbuka aja gitu. Dia terbuka gitu kan. Pintunya agak welcome gitu. Dan emang gue putus nyambung itu jadi banyak gray area yang dimana, tapi bagusnya gray area itu buat gue adalah di saat itu karena gue nggak terikat sama dia, ya gue jadi bisa ngelakuin banyak kegiatan yang lain yang mungkin kalau gue lagi bareng sama dia kurang support gitu kan. Nanti pas kita udah balikan dan gue udah ikutin kegiatan itu baru dia bakalan support. Cuman kalau dari awal gue izin, gue yakin nggak bakal dibolehin. Nah jadi ya satu sih guys, kalian jangan pernah ini deh, apa namanya, terutama yang masih SMP, SMA, kalian tuh misalnya milih kuliah nih karena pacar, misalnya nggak mau jauh-jauh dari pacar, yang tadi mau kuliah di Bandung, di UGM atau di mana jadi nggak mau, tuh jangan kalian. Tonton tuh yang terakhir ya, bagus ya filmnya ya, yang series terakhirnya tuh All the Boys I Love Before ya kan. Oh iya benar. Ya cowoknya dapet Stanford, terus ceweknya dapet di Berkeley ya. UC Berkeley. Walaupun itu jauh banget, akhirnya dia tetap. Dia malah pilih New York, Iya, tadinya dia Berkeley bilang masih NYU. dekat. Oh ya, dia akhirnya milih New York. Lebih gitu. jauh lagi. Lebih jauh lagi. Jangan apa namanya, bukan mempertimbangkan, tapi jangan korbanin masa depan kalian buat pasangan kalian. Yes, intinya kalau emang Apalagi kalian masih muda. berjodoh, insya Allah pasti akan dideketin lagi. Udah. Benar. Apalagi SMP, SMA, kuliah. Aduh, jangan deh. Hempas. Masih panjang ya perjalanannya. Masih panjang. Abis ini kita nanya Bia ya. Di episode kalian kan? Iya dong. Jangan lupa guys. Nanti abis ini Ya, nonton sudah kolaborasi cerita si kembar. Jangan lupa. Betul. Salah kembar kepo. Kembar kepo. Oke, sekarang ini gue sebenarnya pas dengerin kalian nggak apa ya? Ngomongnya cepet banget Kocak. Enggak. Ya mungkin bisa napas dulu, minum dulu sebentar. BTW kalian boleh mempromosikan brand kalian, silahkan nih ke kamera. Ini minumannya nggak ada isinya, masih baru. Yang ini yang ada bun, ini soalnya kita mau kasih Fatia. Iya, ini brand kita Twins Eco guys, buat ini apa namanya, biar ramah lingkungan, nggak pakai plastik, ya kan? Yang apa namanya, karena plastik tuh awet banget ya, jadi mending kalau mau diplastikin tuh hubungan aja. Oke, sekarang kita mau main segmen namanya Pintu, pilih ini atau itu. Oke. Keren nggak namanya? Keren banget. Keren. Nih orang kreatifnya di sini guys. Ini namanya kreatif banget ya kan. Bahasa Indonesianya disordered kan. Bagus. Oke, yang pertama, Bandung atau Jakarta? Bandung. Oke, kenapa? Adem banget dan kan apa sih happiness levelnya juga udah terbukti paling cukup tinggi kan di Indonesia. Happiness level. Oh, happiness Iya level dong. sama air apa? Oh ya. Air pollutionnya Air juga pollutionnya termasuk terendah. Jadi udah pasti kalau tinggal di Bandung tuh ya lebih happy lah dan lo bakal lebih sehat juga. Bandung sama Bali? Itu berat. Itu berat. Belum pernah coba kan? Kalau Bandung kan kita udah 7 tahun di Bandung karena kuliah dan kerja. Kayaknya kalau masih buat produktifan mungkin Bandung kali ya, masih deket sama Bali Jakarta. kayaknya buat bener-bener happy. Buat ngurus anak nanti kayaknya. Iya, itu insya Allah rumah masa depan. Amin ya Tuhan. Dream house? Yes. Bali. Lo juga sama Bali? Sama. Oh, mantap. Kayaknya semua orang dari dream house-nya di Bali rata-rata deh. Oke, kedua, modeling atau acting? Modeling. Oke, belum pernah acting. Udah pernah acting? Udah pernah acting dan di situ kita belajar banyak hal. Di acting juga ada modelingnya. Cuman mungkin memang gue merasa bakat gue dan passion gue more into modeling sih. Sama.
Kalau sama hosting mungkin pilih hosting. Iya. Oke. Selanjutnya, bau mulut apa bau badan? Ini random amat sih. Ba- Bau mulut apa bau badan? Bau badan. Bau badan. Tinggal mandi. Bau badan pakai deodoran. Ya kan? Tapi Kalau bau mulut misalnya bau badan kasih wangi-wangian makin nyentrong gak sih tuh bau? enggak cuy, kalau pakai deodoran habis mandi langsung pakai deodoran. Itu udah Oh, udah nggak bakalan ketahan ya bau. dia, Nggak bakalan wanginya. bau. Kalau bau mulut all the time. Kayak jarak segini langsung Wajib ke dokter gigi ya, yang ngerasa udah ada bau mulut, itu tuh tandanya ada yang bolong guys. Atau kebanyakan gibah ya, jadi bau mulutnya. Oke, pete atau jengkol? Pete. Pete juga. Emang lo suka pete? Kita suka dua-duanya, tapi gue lebih suka pete sih. Oh, Sama. Mama atau papa? Waduh, sulit nih. Ini kok buah si malakama. Gue pilih mama, lo pilih papa deh. Biar Iya, adil. gue pilih papa. Oh ya enak nih kalau kembar satu-satu. Karena kalau papa nggak pernah nyuruh-nyuruh. Tapi kalian tipe yang deket banget sama keluarga gitu gak sih? Deket sih. Iya. Berapa bersaudara sih? 3. Ada adik 1. Ada adik. Umurnya gak jauh dari lo? Nggak jauh, dia 26 berarti beda 3 tahun. Oh cowok. Cowok. Masih jomblo guys, nanti ya. Nggak bisa lebih tua lagi dikit. Buat lu. Oh bisa. Oh, nggak apa-apa. Saya aja bedanya 7 tahun, Beb. Adik gue lebih tinggi loh dari kita. Oh mantap. Kadang suka dikira laki uak. Oh. Karena nggak mirip, Beb. Oh iya. Dia agak buleleng gitu. BTW gue kepo deh. Papa mama lo tuh keturunan apa sih? Bulgaria ada, sama ada sedikit Belandanya juga sih. Oh gitu. Pantesan hasilnya luar biasa seperti ini loh saudara-saudara. Indonesia. Cantik. Ini kebanyakan makan gula nih. Iya nih tadi habis makan chick shock. Habis Tidak ini adlibs disponsori. ya. Iya. Amin. Amin. Kayak Putus atau diputusin? Mutusin harusnya. Mutusin juga deh. Walaupun gue prakteknya lebih sering Sorry, diputusin. mutusin atau diputusin? Sorry. Gue Mutusin. pengennya mutusin aja sih. Oke, kenapa? Lo nggak suka? Lebih nggak sedih. Kan mutusin it's your decision. Kalau diputusin tuh lo bakal lebih kayak aduh what if. Betul. Salah gue apa? Bisa gue turn back the time nggak sih pakai mesin waktu gitu kan? Terus gue putusin duluan. Walaupun Pinter. bener-bener Oke, heels atau sneakers? sneakers. Heels. Kalau buat apa dulu nih? Kalau buat event gitu, gue. Iya, lo lebih nyamannya pakai sneakers atau pakai? Sebenarnya kalau lebih nyaman sneakers, tapi kalau buat konten heels. Oh, berarti terjawab ya. Tadi Lo nggak emang peduli. lebih proper gitu Sneakers, kan? sneakers, Lo lebih sneakers. kayak- Ini dia yang suruh gue pakai sneakers. Coba ngintip. Twing. Oke. Terakhir. Patricia Go atau Clara Tan? Aduh, Inisiatif gue nih yang ngasih ya, bukan gue nih. ini takutnya ada perang dunia ke-50. Iya, takutnya rumah kita tiba-tiba ada nuklir. Iya. Lagi-lagi kita gue pilih Kapet, lo pilih Kelaratan ya kalau. Enak ya kalau bintang tamunya 2 ya, satu Iya, satu. iya, berdua kan. I love you. Gue pilih Kapet karena Klaraku. kita juga banyak belajar dari dia ya sebelum masuk Asian sama Model Cycle 5 kita banyak konsul juga sama Kapet. Kalau Clara kan ceritanya saingan ya, sorry banget nih. Oke, terima kasih. Sekarang balik lagi nih ke Point Talks lagi. Ke ANTM, Asian's Next Top Model. Yes. Apa inspirasi lo pengen masuk ANTM pertama kali? American Next Top Model. Banks, Tyra Banks. There was a Lo di time otak lo pengennya America's Next Top Model. Gue pengen jadi kayak Tyra Banks. gue kayak pengen ada di semua cover magazine. Gue pengen Vogue. Iya, kayak dia kayak keren banget L. gitu kan. Clara. Terus mengandung apa ya? Dia padahal udah dari insert pagi loh, punya energi. Hebat. Hebat. Iya ya, jadi inspirasinya Tyra Banks, terus American Next Top Model, nontonin itu, terus pas lihat ada yang Asians langsung kayak we need to get in the show, whatever it takes. Tapi orang-orang udah tahu belum sih kalau lo tuh latar belakangnya teknik? Coba boleh Ya diceritain. nggak tahu. Mungkin sekarang udah beberapa ada yang tahu ya Iya, iya. karena itu udah kayak 2017 ada Bener. beberapa ini juga. Tapi ada juga mungkin Banyak yang masih- baru tahu juga. Kalau gue sebenarnya kuliahnya bioengineering, yang ini adalah microbiologi ya. Kita tidak harusnya punya- nemuin vaksin COVID ya. Cuma waktu itu ikut Asian Top Model jadinya udah lupa tuh sama rumusnya ya kan. Setidaknya kita bisa jadi nakes-nakes yang nyolokin Gue hidung kan bisa jadi bisa. ambasadornya dari vaksin. Jangan hanya dokter Tirta ya. Aku juga bisa. Oh, akhirnya jadi ketemu gak sama dokter? Belum kan dia COVID pas hari H-nya Iya. banget. Terus habis itu belum lagi? Belum. diajak Ntar ya kesini. gue ajakin. Siap. Jadwal. Gue juga pengen ketemu, pengen foto ah. Oke, selanjutnya gue pengen nanya sama usaha lo Look Ads. Pengen tahu, coba jelasin Look Ads itu apa. Terus apa inspirasi lo bikin Look Ads? Kalau gue kan udah tahu ya, tapi mungkin yang lain belum tahu. Kali aja ada konten kreator yang pengen masuk Bener-bener. Look Ads. Jadi guys, Silakan promosikan.
biar nggak bingung gitu ya. Bener. Kita kan dulu kuliahnya di ITB, terus waktu di ITB kita tuh ya bosen ya sesuai jurusan, akhirnya nyari temen di luar jurusan sambil lah bikin event. Dan event ini yang kita namakan Look Cats Market waktu itu akhirnya manjang nih sampai sekarang, tapi kita diversifikasi, kayak kita pivotin lah, nggak mau bikin event lagi kan, untungnya corona juga. Betul. Gitu kan, sulit. Kita pas banget bikin manajemen content creator and development. Nah, jadi selain kita as content creator, di sini juga kita bikin komunitas bersama content creator lain di bawah naungan Look Cats. Dan another business kita Twins Echo. Jadi kurang lebih our universe tuh all about Look Cats, content creating, and Twins Echo. Oke, sejauh ini isinya konten-konten kreator siap apa? Yang maksudnya dari jurusan Segmen mungkin ya. Iya, betul. Berbagai segmen sih, jadi kita pengen cari segmen yang diverse juga gitu, karena ngelihat justru manajemen lain biasanya kayak model semua. Betul. Gitu kan, artis semua. Nah kalau kita justru pengen cari segmen yang beda, jadi ada juga yang ngomongin tentang tutorial fashion, ada yang ngomongin tentang dia anak psikologi jadi ngomongin tentang self love, self development, terus ada yang bahas tentang skincare, dia kayak lebih dalam gitu ngebahasnya sih tentang skincare ini. Terus ada juga yang bahas tentang apa ya? Ada yang dokter, ada yang lawyer. Jadi memang kita pengen memberikan opsi dan juga informasi ke dunia digital kalau misalnya lo bisa kok jadi profesional dan lo juga bisa jadi content creator. Karena gue melihat mungkin sekarang anak-anak banyak yang dari SMA mungkin cita-citanya ngeliat YouTuber yang udah sukses. Gue pengen YouTuber, gue pengen jadi influencer, gue pengen jadi apa? Boleh, bagus. Tapi dilihat juga dong, kayak maksudnya mereka itu kan juga punya latar belakang dulu gitu, bukan tiba-tiba jadi YouTuber. Kenapa? Karena menurut gue pendidikan dan kuliah itu juga penting buat membentuk mentalitas kita. Gitu. Gue walaupun kalian kreatif banget, udah jago banget bikin konten, tapi kalian gak bakal nyesel deh kalau pernah kuliah. Nah, jadi di content creator-nya Look Cats itu juga kita ambil mostly semuanya udah S1. Di situ kita pengen menyukseskan mereka dan juga memberitahu nih kepada para followersnya mereka juga. Kalau ya sama nih kayak Bia juga gitu kan. Ciwi-ciwi pinter ini gitu kan bikin konten bisa, tapi juga cemerlang gitu. Terus kalau misalnya ada konten kreator yang pengen masuk ke Look Cats, bisa nggak? Coba boleh dipromosiin? Bisa banget. Bisa Nah, banget ya. kita kan kurasi juga karena maksudnya kita nggak pengen terlalu banyak, karena kita pengen bertanggung jawab gitu kan. Kita pengen membesarkan mereka dan segala macam. Bikin aja konten-konten yang bagus, edukatif dan menarik, pasti kita bakalan lihat kalian. Coba aja DM ke Instagram Look Cats @lookcats.id. Nah nanti sebenarnya kita belum pernah bikin open recruitment, tapi gue kepikiran sih buat bikin itu mungkin tahun ini buat teman-teman content creator yang mau bikin konten yang inspiratif, edukatif dan juga entertaining. Oke, ini sampai juga di penghujung acara. Lama banget loh kita ngomong sejam loh. Lama banget. Oke, apa ya? Kita akan coba berpura-pura 5 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi dari kalian berdua? Apa harapan kalian? Misalnya kalian ngeliat 5 tahun dari sekarang tuh kira-kira Valerie atau Veronica apa? Jadi apa atau gimana gitu? Udah punya anak gitu? Insya Allah ya udah living in Bali. Amin. 5 tahun ke depan nih. With a sustainable lifestyle di Eco House gue bersama dengan para tetangga-tetangga yang co-living bersama, lagi pada ngompos ya kan, energinya pakai solar panel ya kan, sambil menjadi environment digital advocate yang lebih mumpuni. Amin. Jadi juniornya Nadia Hutagalung. Yes. Ya itu dia. Kalau gue juga ya insya Allah udah nyusul dia ya kan. 5 tahun lagi udah nyusul merit, mungkin udah punya anak juga kali yang kembar satu pasang. Terus kalau career wise ya Look Cats udah punya talent di sepenjuru Indonesia gitu kan, yang diverse. Terus juga campaign kita via Twins Echo atau nanti mungkin kita bikin yayasan yang atau NGO yang apa sih namanya mengangkat isu lingkungan, juga kita udah bisa punya impact yang lebih gede lagi sih. Itu yang gue pengen. Amin. Semoga harapannya tercapai. Amin. Nanti 5 tahun lagi kita ketemu lagi ya di sini. Iya, nanti Yes. ini jangan sampai hilang ya ini. Udah sekian segitu aja. Terima kasih sudah hadir di PSBB Podcast Santai bareng Bia. Oke. Thank you. Thank you banget. Abis ini kita bikin collab lagi buat di konten lo kan? Yes. Oke. Sip. Sampai ketemu lagi di PSBB episode 2. Dan gue belum ada closingan, kira-kira apa ya? Bye. Jangan lupa Jangan lupa nonton podcast Santai bareng Bia
Setiap Terus, hari apa? Setiap hari nggak tahu, belum ada. Ini udah sekian segitu aja. Sampai ketemu di PSBB episode selanjutnya. Dadah. Jangan lupa ya, kita juga bakalan kepoin dia di Kembar Kepo hanya di YouTube channel Valerie and And Veronica. Veronica. Jangan lupa subscribe. Dadah.